Are you ready for this meeting? Okay, good. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine, thank you. Oke, muka-mukanya kelihatannya cerah semua ini ya. Tadi sudah sarapan ya? Oke, thank you. How do you feel about this morning? Apa yang kalian rasakan hari ini? Very hot or happy? Apa ada yang ulang tahun hari ini? Gak ada ya? Oke. Ulang tahunnya jangan banyak-banyak tapi ya. Oke. Before start the lesson for today, let's pray together. Okay. For leader of this class, please lead to pray together. Okay, guys, before start lesson for today, please together. Please pray together. Start now. Okay, finish. Okay, thank you. Okay. Anyone absent for today? Apa ada yang absen hari ini? Okay, let's check to the attendance list for this meeting. I call you one by one of you. Fahri As-Sobri, there ya. Muhammad ada. Oh ada, ini selalu ada ini ya. Tidak pernah tidak ada. Embun Al-Fatih. Oh ya, wajahnya sebening embun ya. Dimas Muhammad Guntur. Ini wajahnya seperti jangan melihat ke Guntur ya. Ini sangat kuat sekali auranya. Fitria Nur Aini, Jenny Silvia Rini, Seira Ulan Islami, Luna Novita, Vika Nur Aziza, Vika, Adni Devisa F, Kirana Dwi Lestari, Rizky Fajar. Ini seperti Fajar ya, sangat merona wajahnya. Vicky Nur Rohman, Vicky, Kiki Anggi, Muhammad Hafiz, oh di belakang, Christian, seperti Christian Sugiono ini ya, seperti ini. Eka Nur Ainina, Najwa Faridotul Jannah, Najwa mana? Oh iya ini di depan. Siti Nur Aisyah, Filda Fristi Fikriyah, Anissa Usolihah, Vika Ayu, oh ya, ini tidak kembar tapi ya. M Octaviano Putra, Pandu Dewanata, thank you. Siti Nur Haziza, okay, thank you. Now, before we start the lesson for today, let's sing the song, the national anthem, Indonesia Raya. Please stand up, please. Ayo, stand up. Okay, we can start now. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka
cinta Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sit down please. Oke, jadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita, ya, untuk Bhinneka Tunggal Ika kita terhadap Indonesia. Oke. Now, before we start our lesson today, please follow me. Ya, if I say English lesson, you can say it's so easy. Ya, jadi tangannya sambil gini ya. It's so easy. If I say SMK Mulia, you can say dreams together. Jadi dreams together. Oke? Oke? Kita melakukan bersama-sama ya, biar semangat ya. To grow your spirit. Nah, oke? Let's do it now. Oke. Nah, tarik nafas dulu ya. Oke. Bisa mulai? English lesson. It's so easy. SMK Mulia, dreams together. Once more again. Oke. Oke. Tarik nafas lagi, ya. Tarik nafas saja ya, jangan berlebihan. Oke. English lesson, it's so easy. SMK Mulia, dreams together. Oke, thank you. You are good students. Oke. Jadi nanti saya akan melontarkan kata-kata itu di setiap, bukan di setiap, tapi sewaktu-waktu ketika pembelajaran. Tujuannya apa? Untuk membuat spirit kalian itu terbangun kembali. Oke? Do you get it? Yes. Oke, thank you. Oke, now after I give you spirit for this morning, so I want to give you a picture. Ya, jadi saya akan menunjukkan. I want to show you about this picture. Oh, bukan gambar saya ya yang ditunjukkan ya. Nah, bukan yang ini. Kalau ini tidak perlu dilihat. Sudah kalian lihat setiap hari. Nah, ini ya. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan gambar ini. Okay, now I have some questions about this picture. Please answer my questions. Ya, okay. My first questions. Please answer my questions. Do you know about this picture? Please raise your hand. Raise your hand. Yes, Anggi. Yes, I know. Yes. Sebutkan saja apa? Borobudur Temple. Okay. Borobudur Temple. You are good students. Any others? Fahri. Buddha religion. Buddha religion, ya. Yeah. Oke, thank you. Any others? Ada yang lain mungkin? Mungkin impiannya mau ke sana? Ya, yeah. Dengan orang terkasih atau dengan orang tua nanti ya. Oke, the second questions. Ya, pertanyaan kedua. Please answer my questions. Ya. Do you know about what is the characteristic of this place? Apakah kalian tahu karakteristik dari tempat ini? Yes, Embun. Big place. Apa bilang yang keras-keras? Big place. Big place. Any others? Ada yang lain? Fahri. Oh, ini Fahri berkali-kali. Apa? That place very beautiful. That place is very beautiful. Any others? Any others? Mungkin ada, ini yang selalu ada ya. Yang selalu ada di kelas kita, tidak pernah tidak ada. Karena namanya sudah ada. Apa mungkin bangunannya seperti apa? High. Oh iya, high. Apanya yang high? High temple.
Okay, high tempo. The high tempo. Okay, thank you. You are good students. Okay, now the last questions. Have you ever visited in this place? Apakah kalian pernah ke sana? No, tidak ada yang pernah ke sana. Ada? Oh, Fitria, ya, Fitria. Yes, I ever visited in this place. Okay, thank you. Any others? Gak ada yang pernah ke sana? Maybe you will go to this place together with me ya. Nanti kapan-kapan kita ke sana. Okay? Okay, thank you. Okay. After I give you up this picture and some question about this picture. So, do you know the lesson for today? Setelah kamu tahu ini, so do you know the lesson for today? Please raise your hand. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yes, Fahri lagi ya. Ini ketua kelas sekaligus yang rajin menjawab. Descriptive text and identification. Descriptive text and Identification. identification. Oh, descriptive text and identification. Any others? Yes, raise your hand. Gak apa-apa, coba saja. Raise your hand. Please raise your hand. Vicky. Ya, ini yang gantengnya kelihatan ini ya. Tentang apa? Descriptive. Oh ya, descriptive text ya. Jadi ya benar. Untuk hari ini we will discuss about descriptive text. Are you still remember about descriptive text? Ada yang masih ingat tentang descriptive text itu apa? Ada yang masih ingat di pikiran kalian? Ingat-ingat ya. Mungkin pernah ada di dalam yang terlalu dalam terpendam di pikiran kalian. Descriptive text itu apa? Ada yang ingat? Okay. Now we will discuss about descriptive text. Before that, I want to explain about my learning objective. Sebelum itu, saya akan menyampaikan dulu learning objective saya. Ya, tujuan belajaran saya apa? Okay, first, students are able to identify about generic structure and language feature of descriptive text. Ya, jadi siswa mampu untuk mengidentifikasi mana generic structure, mana language feature dari descriptive text. Okay, do you get it? Yes, I get it. Okay, thank you. And then students are able to comprehend general and specific information about descriptive text. Jadi yang kedua adalah siswa mampu untuk memahami dari tujuan umum, isi dari secara umum maupun khusus dari descriptive text. Okay, paham ya? Okay, now we will discuss about descriptive text. Please pay attention and please write in your book. Please open your book. Silakan ditulis, diperhatikan dan ditulis ya. Ini ya. Jadi descriptive text adalah ini ya, is a text that describes a particular object in detail. Ya, jadi di sini saya sertakan juga artinya. Ya, descriptive text di sini adalah sebuah teks, ya, sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci. Ya, silakan sambil dicatat, sambil diperhatikan. Ya, jadi descriptive text itu adalah teks yang menunjukkan satu objek secara rinci. Nanti dibahas di situ. Any questions so far? Apa masih bingung? Are you still confused about descriptive text? Tuh, apa kurang jelas ini ya? Saya ulang ya. Jadi descriptive text itu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu. Jadi objeknya tertentu. Misal contoh kayak seperti tadi, Borobudur Tempo, Prambanan Tempo. Jadi bukan secara umum.
Kalau misal kalian diskusikan tentang kucing, ya berarti kucing yang imut, cute, cat, atau mungkin kucing yang jenis ini, bukan kucing secara umum. Ya, dari situ. Any questions? Do you understand what I mean? Okay, thank you. Next. Nah, ini ya. The purpose of descriptive text is to describe an object in detail. Nah, ini sebenarnya sama. Tujuannya adalah sama dengan arti dari descriptive text itu tadi. Ya, untuk mendeskripsikan sebuah benda secara detail. Ya, silakan dicatat. Ya. Jadi ini nanti akan ada tugas di belakangnya yang harus kalian kerjakan. Ya, nanti kita buat enjoy saja kelasnya. Ya. Oke, next. Lagi. Nah, untuk descriptive text seperti yang sudah sesuai dengan learning objective saya tadi, learning objective for this meeting. First, identification about generic structure and language feature. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang I want to explain about generic structure of descriptive text. First, identification. Jadi pertama yaitu identifikasi. Apa yang muncul di benak kalian? Yeah. What do you think about identification? Please raise your hand. Mungkin ada di benak kalian. Gak apa-apa. Ngomong saja gak apa-apa. Anggi. Pengenalan objek. Ada lagi yang lain? Gak usah takut. Penjelasan dari suatu objek itu. Penjelasan dari suatu objek itu. Oke. Descriptive text itu identification itu adalah ini ya. Jadi terdiri dari content about introduction of person, place, animal or object will be described. Jadi berisi tentang ya introduction, pembukaan. Namanya introduction kan kayak seperti kalian itu introduction about yourself. Jadi kalian memperkenalkan diri kalian. Nah ini tentang sebuah benda, tempat, hewan maupun objek yang akan dideskripsikan. Ya, paham dari sini anak-anak? Paham ya. Kalian kan kelas favorit itu harus paham ya. Nih, berikutnya ya ada generic structure yang kedua yaitu description. Kalau kalian di benak kalian muncul description itu seperti apa? Oh, Wawa, Najwa, panggilannya ini Wawa ya. Menurut saya, description itu seperti menggambarkan sesuatu objek. Oh, menggambarkan suatu objek ya. Jadi menggambarkan setelah ada perkenalan maka di deskripsi ini menggambarkan suatu objek. Itu maksudnya ya. Oke, thank you. You are good students. Terus di sini description contains a description of something ya, such as animal, things, place or person by describing its features. Fiturnya apa, form, bentuknya seperti apa, color, warna, ya, or anything related to what the writer describe. Jadi di sini maksudnya adalah berisi penjelasan. Di situ penjelasan bisa kamu tampilkan nanti, seperti bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Habis itu apalagi yang muncul biasanya? Selain bentuk, warna, ukuran. Habis itu apa lagi? Coba gali informasinya, gali di atas kalian. Jenis, itu ya. Jadi itu munculkan semua di description. Bisa nanti kamu bagi menjadi dua. Mungkin tentang bentuknya kamu jelaskan di paragraf pertama. Untuk yang bentuk ukurannya kamu jelaskan di bentuk kedua. Seperti itu. Paham ya anak ya? Are you understand what I mean? Yes. Okay, thank you. Next. Setelah kalian itu identifikasi about generic structure itu apa, ya, di sini muncul language features of descriptive text, ya. Jadi
muncul language picture di sini saya munculkan 6. Yang pertama, specific participants. Di sini has a certain. Nah, ini yang harus kamu garis bawah. Yang saya kasih tanda kurung itu silakan kamu garis bawah ya. Di catatan kalian itu kamu garis bawah. Ya. Ini has a certain, pasti. Objeknya itu pasti. Bukan gerambiang ya. Bukan kalian meneliti angin. Angin kan banyak macamnya. Ya, dan gak kelihatan. Tapi objeknya itu pasti, baik bentuk, warnanya ataupun ukurannya itu jelas ya. It's not common, tidak umum ya. Jadi tidak umum secara khusus. Unique, only one. Jadi hanya satu. Borobudur Temple itu satu atau banyak? Satu. Gak mungkin ada Borobudur Temple di Cakru, gitu kan gak ada ya. Adanya SMK Mulia kan ya. SMK Mulia juga cuma satu, adanya di Cakru itu ya. Terus for example, jadi ini specific participant itu bisa dua benda yang kamu gabungkan ya. Contoh, Bandenan Beach, my house. Kalau my house itu berarti rumah saya ya, bukan rumahnya ada atau rumahnya Kiki, meskipun bentuknya sama-sama rumah. Yang kedua, Borobudur Temple atau Gym. Dari sini kalian sudah bisa paham kan ya tentang maksud dari specific participant itu? Ya, oke, thank you. Second yang kedua, the use of the adjective and adjective to clarify, ya, untuk memperjelas noun. Jadi untuk memperjelas benda. Ya, jadi yang kedua itu adjektif. Jadi adjektifnya itu untuk memperjelas benda. Jadi kalau untuk memperjelas, maka di situ adalah gabungan antara adjektif dan benda. Ya, contohnya seperti ini, beautiful beach. Berarti di situ yang muncul adalah apa? Beautiful beach itu apa? Pantai yang indah, bukan dirty beach, bukan pantai yang kotor. Berarti dia yang indah. Tuh, dibuktikan di mana? Di spesifik tadi. Contohnya pantainya Pantai Perseban atau Pantai Watu Ulon seperti itu. Terus, for example, a beautiful beach, a handsome man. Nah, seperti siapa ya handsome man itu? Contohnya. Ayah kita. Terus seperti siapa? Seperti Embun Al-Fatih itu ya. Wah, ganteng sekali dia. Itu the famous place in Jepara. Ya, jadi tempat yang terkenal di Jepara. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi sifat sama benda digabung menjadi satu. Ya, paham anak-anak? Paham ya? Ada paham ada? Oh ya, terima kasih. Thank you. Oke, next. The use of simple present tense. Nah, di sini, are you still remember about simple present tense? Please raise your hand. Raise your hand, please. Present tense yang kalian ingat. Kalian ingat Pak? Present tense itu apa? Ayo. Present tense yang kalian ingat. Ya, kalian ingat awal dulu. Present tense itu menggunakan kata kerja bentuk berapa? Wah, present tense itu yang kalian ingat, yang harus kalian paham dulu. Itu kegiatannya kapan? Hari kebiasaan ya. Terus kata kerja yang digunakan kapan? Kata kerja yang digunakan? Kata kerja bentuk berapa maksudnya? Verb. Wah, contoh verban yang digunakan apa? Yang kalian ingat? Go. Apa lagi? Visit. Go. Visit. Terus read. Dan seterusnya ya. Jadi yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi nanti kalian lihat di descriptive text itu selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ini objeknya real, nyata ya.
Seperti itu. Paham anak-anak? Jadi munculkan nanti di situ simple present tense yang mana, itu yang harus kalian pahami nanti. Ya. Kalian masih ingat kok bagaimana bentuknya simple present tense? Contoh ya. Nih. I visit to the place. Ya. Saya mengunjungi tempat ini, dan di sini adalah kata kerja bentuk pertama, ya, atau I go. Nah, terus he goes. Nah, bukan goes ya, tapi ini goes pergi ya. Kenapa kok pakai es? Karena di sini subjeknya he. Kalau he sini maka harus ditambahi s atau es. Itu kalian sudah mempelajari itu kan sebelumnya ya, masih ingat? Nah, berikutnya action verb. Nah, di sini action verb itu ya menunjukkan kata kerja. Ya, kata kerja yang digunakan di situ. Verb that's so an activity. Jadi kata kerja untuk menunjukkan aksinya di situ apa saja. Contoh, kata kerjanya harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Contoh, run, sleep, walk, dan seterusnya. Paham ya ini ya? Kalau adverb berarti kata kerja, kalau adjektif kata sifat. Oke, you are good students. Oke, next preposition. Kata depan. Ya, preposition kata depan. Use preposition to combine a noun. Jadi untuk menggabungkan ya, combine dengan benda. Contoh, ya, in this place, in, apalagi on, at, with this book, misal seperti itu. Dengan buku ini, ya. Jadi preposition itu adalah kata depan untuk menggabungkan atau dengan kata benda, seperti itu ya. Ini maksudnya. Paham ya? Jadi nanti di descriptive text itu muncul seperti in, on, at. Jadi itu yang harus kalian pahami nantinya. Cari saja nanti di kalimatnya itu pasti ada. Ya, ada lagi kan ya? Oke, yang terakhir pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Ya, kata ganti. Ya, kata ganti adalah kata yang menggantikan apa? Tokoh orang. Ya. Seperti he, she, they, him, her, them. Nah, itu nanti kamu pahami di situ. Berarti misal contoh my shoes, apalagi my dream, apalagi my boyfriend, my girlfriend. Nah, itu ya. Biasanya kalau saya mungkin dengan pacar itu pasti kalian langsung merekam ya. Biasanya kan ingatnya dari situ. Pokoknya jangan ingat mantan ya. Ya, dari sini. Any question so far? What do you understand about ini descriptive text, especially about description, generic structure and language feature? Apakah kalian paham? Yes. Sudah mengerti? Benar mengerti ya? Yes. Any question so far? Ada pertanyaan? Silakan pertanyakan. Oke, kita dapat lanjut ya. We can continue to the next material. Oke. Nah, ini adalah I give you the example of descriptive text. Nah, ini adalah cerita tentang Borobudur. Jadi mendeskripsikan tentang Borobudur. Mungkin kalian sudah tahu ya Borobudur itu seperti apa. Ya, bentuknya mungkin tahunya hanya di film atau di mana? Di internet ya. Kalau sudah pernah ke sana, itu bangunannya sangat megah sekali ya. Mungkin Fitri kan pernah ke sana, saya juga pernah beberapa kali. Jadi nanti mungkin maybe we can go there with me ya. Kita bersama-sama pergi ke sana. Amin. Kalian banyak sedih-sedih ya. Ya. Ini jadi Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resort in Indonesia. Jadi ini di dalam teks ini terdapat ada generic structure-nya, ada language feature-nya. Coba, menurut kalian dari teks ini, description-nya, identification-nya itu yang mana? Raise your hand. Biasa raise your hand.
Oke, Ani. Menurut saya di identification itu ada di paragraf number 1. Sebutkan apa saja yang muncul di situ. Benar-benar temple, terus habis itu make sense. Situasinya seperti apa, berada di mana, itu kan paragraf nomor 1, paragraf pertama. Ini ada. Itu beautiful. Mana? Oh ya, The most beautiful tourist. oh ya, the most beautiful tourist resort in Indonesia. Oke, thank you Agni. Ya, ada yang lain? Any others? Gak apa, kamu sebutkan saja. Meskipun sama gak apa-apa. Ya, kita belajar. Ya, to learn about this text. Description, identifikasinya apa? Ya, apa? Ya, jadi description itu biasanya berada di awal paragraf ini. Jadi ini mendeskripsikan identifikasi dari teks ini. Ya, oke. Second, what is a generic structure? Yang description-nya sekarang. Description of this text. Ada di paragraf berapa di situ? Ada di paragraf berapa? Paragraf number okta. Ini yang nggak ada di paragraf berapa? Paragraf number 2 and 3. Ya, berada di paragraf kedua dan ketiga. Di sini ada penjelasan, deskripsi dari secara detail dari Borobudur Temple itu ada pada paragraf kedua dan ketiga. Ya, nanti bisa dibaca lagi tentang teks ini. Kita pahami benar-benar bagaimana teks ini isinya seperti apa. Ya, oke, next. Nah, ini ya. Jadi generic structure di sini sudah saya cantumkan atau tuangkan isi dari teks tersebut. Ya, first, generic structure of descriptive text about Borobudur Temple. Yang pertama, identification in paragraph 1. Nanti kita pelajari isinya apa. Yang kedua, description in paragraph 2 and in paragraph 3. Ya, tadi Okta benar. Nanti temukan di situ apa saja yang muncul. Ya, jadi yang mendeskripsikan di situ apa? Nah, language feature yang pertama, specific participant. Di sini tadi specific participant itu apa? Tadi mengingat kembali yang sudah saya jelaskan tadi. Apa? Spesifik objek yang spesifik, yang pasti atau only one. Ya, jadi satu. Nah, untuk spesifik partisipan itu objeknya yang spesifik. Ya, jadi contoh Borobudur Temple, jelaskan ya, candinya ya Borobudur. Tuh, apalagi domestic tourist. Ya, berarti turisnya itu yang domestik, bukan yang bukan yang luar negeri atau seperti itu ya. Terus foreign tourist dan seterusnya. Jadi itu kamu temukan di teks itu. Berikutnya, the use of the adjective and adjective to clarify the noun. Ya, beautiful tourist, biggest temple. Jadi apa? Temple yang paling besar. Jadi candi yang paling besar. Bukan yang candi-candi yang ukurannya sedang-sedang ya, tapi yang paling besar. Jadi itu yang menunjukkan bahwa adjektif untuk mendeskripsikan, untuk menerangkan tentang noun itu. Dari sini ada yang ditanyakan. Any question so far? No? Paham ya? Yang sini paham ya? Oke, thank you. Oke, next. The use of simple present tense. Nah, di sini tadi itu teksnya sudah saya rangkum. Teksnya yang muncul untuk present tense-nya apa di situ? The use domestic tourists usually go.
Nah, ini ya yang harus kamu ingat, ya, yang harus kamu paham di situ. Kenapa kok usually go itu menunjukkan present tense? Biasanya, ya biasanya ini digunakan untuk tensesnya present tense. Go kata kerja bentuk keberapa? Pertama. Jadi ini jelas dia menggunakan present tense. And then apa itu? Saya tulis there are so many changers around the location and it makes them easier to change their money. Ya, jadi di sini itu adalah contoh dari apa tadi? Dari present tense tersebut. Oke, paham ya? Munculnya apa, paham ya? Oke, next action verb. Ya, kata kerjanya di situ yang muncul tadi apa saja? Go. Di situ sudah saya tuangkan ya. No, go, think, make, read. Ya. Terus preposition yang muncul it, on, by, and etc. Jadi itu yang terakhir pernah. Di situ yang muncul adalah it and they. Ya, jadi itu adalah ini yang sudah kalian dapatkan, yang kita dapatkan di teks Borobudur Depok. Oke, tarik nafas dulu ya, biar nggak tegang. Ya, nanti kalau tegang panas soalnya. Oke. Any questions so far? Any questions so far? Ada yang ditanyakan? Are you still confused about this text? Yes. Masih bingung yang mana? Please raise your hand and give questions. Give the question for me. Oke, silakan. Ayo kalau masih bingung. Apa? Tanyakan. Gak apa-apa, tanyakan saja. Pakai bahasa Inggris saja, gak usah. Kalau bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Tapi kalau memang tidak bisa, gak apa-apa. Jangan dipaksakan. Ya. Luna. Yang bingungnya di mana? Coba. Saya ulang sedikit ya. Di generic structure ini ada identification dan description. Di situ kamu masih kurang paham atau bagaimana? Sudah paham penjelasannya? Ya. Oke, thank you. Nah, untuk language future dari 6 yang saya tampilkan di sini, ada yang kurang jelas? Jelas. Benar jelas? Specific participant, the use adjective, penggunaannya bagaimana? Paham ya? Karena tadi kalian sudah menulis dan sudah saya jelaskan. Nanti bisa dibaca kembali. Dan nanti apabila ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan lagi ke saya ya. Oke, paham ya? Do you understand what I mean? Thank you. Okay, now we will continue to doing tasks. Ya, jadi sekarang kita lanjut untuk mengerjakan tugas. Ya, jangan takut tugasnya nggak sulit. Ya, now I want to distribute about the tasks. Ya, saya akan membagikan tugas ini. Please do it individually. Ya, jadi silahkan kerjakan individual. Ya, secara individu. Ya, saya bagikan dulu ya. Please give your friend
Oke, please read the instruction about this task. Ya, silakan dibaca itu, dipahami. Ya, diminta untuk mengisi dan please identify about this text. Ya, jadi silakan diidentifikasi itu. Ya, sudah dapat semua ya. Silakan diidentifikasi mana yang masuk generic structure, mana yang masuk language feature dari teks ini. My bedroom. Ya, I give you 15 minutes. Ya, saya beri waktu 15 menit for to do it. Ya, oke. Do you understand what I mean? Yes. Okay, thank you. Let's start now. Yes, silakan kerjakan. Any questions so far? Ya, silakan itu untuk memahami bisa please silakan gunakan your dictionary in your handphone bisa, in your cell phone bisa, atau pakai kamus yang kalian bawa itu, kamus buku ini ya. Jadi silakan pakai itu atau pakai HP-nya untuk mengartikan, silakan, nggak apa-apa. Ya, yang penting do it individually, bukan invest. Ya, kalau invest kan berpasangan. Jadi silakan kerjakan individu. Silakan tanyakan untuk mengartikan, ya, untuk memahami itu bisa diartikan, cari kata sulitnya, bisa kamu tulis di teksnya itu. Ya. Oke, silakan kerjakan. Any questions so far? Kelas. Oh iya, jangan lupa di situ. Ya, jangan lupa ditulis di situ ya identitas kalian, name, your class, and number. Ya, jadi nomor absennya berapa? Ditulis lengkap di situ. Ya. Karena kelasnya kalian 11 TKJ ya, kalian tulis saja di situ 11 TKJ. Jangan menulis kelas yang lain ya. Any questions? Ya, Andi, silakan tanya. Gak apa-apa. Mau diganti seperti ini gak apa-apa. Tapi nanti silakan ditulis di sini ya, mana yang termasuk spesifik participant mana. Terus, any others yang lain? Any questions so far? Ada yang kesulitan? Bilda, mungkin ada yang kesulitan? Yang tanyakan, any questions?
Ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau bingung silakan. Yes, Fari, any questions so far? Kamu bisa garis bawah di sini mana jawabannya. Di sini untuk tegas ada di paragraf. Jadi gini ya, untuk jawaban, untuk memperjelas jawaban, ini misal kolomnya terlalu sempit, ya jawabannya itu di teks bisa kamu garis bawah menunjukkan oh ini jawabannya nomor berapa. Ya, tapi di paragraf itu, di teksnya itu bisa kamu kasih jawaban secara singkat mana yang mana? Ya. Silakan. Ada kesulitan? Ya, nggak apa-apa. Kamu garis bawah saja di sini, di teksnya ini ya. Jadi di teksnya ini bisa kamu garis bawah, ya, bisa kamu garis bawah karena mungkin di sini titik-titiknya kolom titik-titik tidak kurang. Ya, jadi bisa kamu garis bawah untuk jawabannya. Yang mana kamu kasih nomor di sini memperjelas di paragraf keberapa. Ada yang sudah? Belum ya? Ya, Kirana ya? Ya, benar. Jadi meskipun nanti di paragrafnya itu kamu garis bawah, underline, ya, silakan kamu tulis give the number of the question. Jadi nomor pertanyaannya berapa? Ya, benar. Nah, ini bisa kamu kasih garis bawah, kamu tulis di sini. Ya, ini menunjukkan ini kamu kasih nomor berapa. Ya. Untuk memperjelas jawaban kalian berada di mana. Ada kesulitan? Gunakan ya, kamusnya digunakan. Your dictionary, silakan digunakan.
Have you finished? Have you finished? Belum? Oke, lanjutkan dulu. Sudah? Fajar sudah Fajar? Sudah? Okay, have you finished? Sudah selesai? Sudah semua? Oke, lanjutkan dulu. Masih ada yang belum? Saya tunggu. Yang ini Mas. Jangan lupa ya, nomor absennya ditulis. Your number. Dihapus saja, nggak apa-apa. Any questions so far? Ada yang tanyakan? Sudah? Ya, absen sesuai nomor yang ada di kalian tadi. Oke, have you finished? Oke, selesai ya? Oke, sudah selesai semua? Oke, kalian luar biasa ya. Belum waktunya sudah selesai. Oke. Now please submit your work. Ya, silakan kumpulkan tugas kalian. Please submit your work. Kumpulkan in front of the class. Ya, kumpulkan semua, submit your work. Ya, oke, thank you. Oke, now we will discuss about your task. Ya, jadi sekarang kita coba diskusikan terlebih dahulu apa yang kalian dapat dari teks tadi itu seperti apa. Apa saja yang muncul dari kan kalian to identify the generic structure, language feature dari teks ini my bedroom. Ya, kita bahas dulu sebentar tentang teks ini. Yang sudah kalian tulis tadi. Ya, what is generic structure of this text? Yang muncul dari identification, first identification, mana yang masuk pada identifikasi? Please raise your hand. Coba raise your hand. Ya, Anggi. Paragraf 1. Oke, paragraf 1. Kasih soal apa saja di sini yang menunjukkan bahwa itu adalah identification. My room is my favorite room. My favorite room.
is my favorite color. The wall color is yeah, it's blue. So it's blue. Okay, thank you. You are good students. Any others? Please raise your hand. Ayo, Filda ya. Filda dari tadi tidak kedengaran suaranya. Edit. Ya, identification. Dari identifikasi itu apa yang kalimat itu yang mana? My favorite color. My favorite color. Gabungannya dari the wall color is blue. Terus apa lagi? My window. My window. Ya, kenapa windownya? Kenapa windownya? Windownya ada masalah ya, my window katanya ya. Ya, jadi ada yang lain sependapat ya? Sependapat ya? Nah, dari identifikasi my bedroom ini, identification-nya adalah paragraf pertama, yaitu di sini dibuktikan dengan adanya bedroom is my favorite room. Ya, habis itu apa lagi? Warna, ya, dindingnya itu berwarna blue color. Apa lagi? Every morning, ya, the sunshine, ya, jadi matahari itu terbit. Nah, itu adalah identifikasi awal dari descriptive text my bedroom ini. Ya, any questions so far? Paham ya? Jawabannya ada yang salah? Benar semua? Oke, you are excellent ya. Oke, give applause for you. Thank you. Oke, for description sekarang. Description-nya yang mana dari sini? Paragraf? Oke, okta. In paragraph 2, mention your statement. I put my table for study and do my prep and the corner. Ya, I put my table for study. Ya, study. Ya, jadi di sini menunjukkan deskripsi yang lebih mendeskripsikan identifikasinya itu apa. Ya, jadi pertama I put my table for study. Ya, jadi untuk belajar, menaruh meja. Jadi di kamar itu deskripsinya itu ada meja, apalagi di situ. Nah, beside the table there is a massive wardrobe, lemari yang besar ya, itu. Jadi itu memperjelas dari paragraf pertama. The last description ada di paragraf berapa? Paragraf tunggu. Ini Guntur ya. Muhammad Guntur. Ada di paragraf berapa? Paragraph 3. Coba sebutkan. I place one of my favorite books. My favorite book. All of my favorite book ya. Jadi di sini ya. Jadi ini paragraf 3. My father created the wardrobe on behalf of me as my birthday present. Jadi untuk memperjelas lagi deskripsinya, di situ ditampilkan di paragraf ketiga. Ya, ada yang salah jawabannya anak? Benar semua ya? Oh, ya, berarti kalian memang sangat you are excellent students ya. Oke, di soal tadi in the task ya, di soal tadi language feature sekarang yang muncul apa saja? Masih ingat muncul apa saja? Anggi? Language feature-nya ada 6. Ya, apa saja yang muncul? Specific participan, adjective, simple present, tense, terus action verb, preposition, and pronoun. Benar, ya. Di situ yang menunjukkan pernah. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada Anggi ya. Jawaban. Oke, thank you. Ya. Untuk pernah yang masih ingat di sini, pernah yang muncul adalah yang mana? Please raise your hand. Bentar, ganti ya, ganti. Usolihah. My, I sama it. Apa lagi?
Terus untuk preposition sekarang, apalagi tadi yang muncul? Preposition. Add, on, apalagi? Apa? Add, on. Nah, silakan dilihat di sini. Di situ ada on the table. Apalagi? On the lip aspect. Nah, itu ya. Sekarang present tense-nya. Coba present tense yang muncul di sini apa? Please raise your hand. Coba angkat tangan. Apa saja? Anggi lagi ya, Anggi. Anggi ini sangat aktif ya. Aktif semua ini anak-anaknya. Ayo. I place all of my garment. I place. I place all of my garment. Oke, I place. Paragraf keberapa Anggi? Paragraf kedua. I place all of my garment. Ya, saya meletakkan ya semua. Apa garment itu? Pakaian. Ya, pakaian ya. Pakaian saya. Tuh. Apalagi? The bedroom is my favorite room. Ya. Wah, berarti kalian sudah paham, you understand about simple present tense, pronoun, adjective. Oke? Masih ada yang tanyakan? Coba ke bawah. Ini ya. Jadi ini description-nya ada paragraf kedua, ketiga, identification paragraf pertama. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi ini adalah jawaban dari masing-masing soal kalian tadi. Ya, jadi kalian sudah bisa menilai sendiri jawaban saya itu salah atau tidak, ya. Oke. Any question so far? Paham ya? Do you understand about descriptive text? Yes, okay. Okay, thank you. Okay, now we can continue to task the next task. Yeah. Sekarang saya akan memberikan task kedua, ya. Before that, I want to divide you into 5 group consists of 1 group consists of 5 people. Ya, jadi saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Ya, satu kelompok berisi 5 orang. Ya, oke, please join with your group. Ya. Untuk sekarang saya baca dulu, saya sebutkan dulu kelompok 1. For the first group, please sit in here. Kelompok 2, silakan kelompok 1 duduk sebelah sini. Kelompok 2 sebelah sini, ya. Set 3 grup 3 sebelah sini. Kelompok 4 sebelah sini ke kelompok 5 sebelah belakang. Ya. Sekarang saya bagi dulu untuk masing-masing anak di kelompok tersebut. Oke, the first group untuk kelompok pertama. Silakan join with your group. Vicky, Dimas, Davis, Jenny, Fitria. Please join with your group in this place. Jadi silakan join dengan kelompok kalian. Kelompok 2 ada Fatih, Anissa, Filda, Aziza. Please join with your group in this place. Jadi silakan gabung dengan kelompok kalian di sini. Kelompok 3, Christian, Fahri, Vika, Anggi, Kirana. Silakan, please join with your group. Kelompok 4, Okta, Pandu, Najwa, Aisyah, Ainina. Please join with your group. Kelompok 5, belakang sendiri sana ya. Mulan, Vika, Nur Aziza, Luna, Fajar, Hafiz di sebelah sini. Oke, please move and join with your
dengan kelompoknya. Kamu tuh tak siap noker bro. Oke, sudah gabung dengan kelompoknya ya? Oke, sudah. Oke, now I want to distribute about the number. Ya, jadi saya akan membagikan sebuah nomor, ya. Nomor, silakan please put this number in your head. Ya. I repeat again, I distribute this number and please put in your head. Okay? Now. Dan silakan dihafalkan nomornya ya, jangan sampai pakai nomornya temennya. Oke, thank you. Sudah dapat nomor semua ya? Please put in your head. Silakan kalian taruh di kepala kalian masing-masing. Please put in your head the number. Oke, sudah? Silakan taruh di kepala kalian masing-masing. Please put in your head. Ayo, silakan taruh semuanya. Dan jangan lupa nomornya ya, nomornya kalian dapat nomor berapa? Oke, sudah? Sudah taruh semua ya? Sudah, nggak usah dipegangi sudah, nggak akan jatuh kok nomornya. Ya, sudah. Now I want to distribute about this task. Please do it in your group. Jadi silakan kerjakan ini dengan kelompoknya. Ya, oke. This is a group work discussion. Jadi silakan kalian ini kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, satu itu sebenarnya satu, cuma saya kasih dua untuk memudahkan kalian kerjasamanya ya. Itu satu ya. Ya, oke, please do it this task ya. Jadi silakan, please read the instruction. Ya, give the reason about your answer. Jadi silakan beri penjelasan jawaban kalian. Oke, do you answer what I mean? Oke, I give 10 minutes, ya, 10 minutes for to do it. Saya beri waktu 10 menit. Silakan kerjakan dengan kelompoknya. Oke? Ya. Oke, we start now. Silakan kerjakan. Untuk kelas sama absennya itu kamu tulis saja sesuai dengan nama masing-masing ya.
Oke, sambil kalian mengerjakan, please join with Kahoot ya. Jadi silakan keluarkan Kahootnya ya. Jadi silakan aktifkan Kahootnya untuk melakukan tugas kalian ini nanti ya. Jadi silakan sambil mengerjakan. Enggak sih. Okay, now I give you a book marker to write your answer. Any questions so far? No. Any questions so far? Oke, any questions so far? Ada yang tanyakan? Jelas? Jelas ya maksudnya seperti apa? Ya, oke. Jangan lupa don't forget to give the reason about your answer. Jadi silahkan kamu tulis alasannya apa. Ya. Any questions? Are you difficult for it? Apakah ada yang sulit? Paham ya? Any questions? Ada kesulitan? Oh, paham ya? Ada yang ditanyakan? Any questions lagi? No. Oke, thank you. Karena tertera pada para peserta. Ya nggak apa-apa. Kalau untuk numbernya apabila terlalu besar bisa dikecilkan sendiri ya. Kalau memang kecilan ya tidak bisa untuk dibesarkan. Jadi pakai saja yang itu. Ada yang kesulitan? Kenapa? Boleh bawa kertas. Harus ya. Jadi nanti harus menyampaikan.
Any question? Ada yang sulit? Ada yang sulit? Confused? Oh ya, still confused ya. Okay, you must have spirit. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, ya, Vika. Ke depan ya, ke depannya itu silakan oral ya, jadi ngomong. Ya, oral. Jadi alasannya give your reason. Gak apa. Sementara untuk bawa kertas gak apa. Ya, buat kamu harus berlatih untuk ngomong. Jadi berlatih untuk ngomong ya. Nanti apa alasannya? What is your reason? Okay, have you finished? Belum selesai? Soalnya sulit. Alasannya jangan cari yang aneh-aneh ya. Alasannya ada di teks tersebut. Jadi do it your task sweeping with your text. Jadi sesuai dengan teksnya itu. Ya, jangan cari teks yang lain. Okay, have you finished? Yes. Oh ya, ini saya tanya apakah selesai itu membuat kalian itu punya adrenalin untuk harus critical thinking-nya itu harus dimunculkan ya. Jadi harus dimunculkan ketika saya memberikan seperti kata-kata have you finished. Nah itu untuk memunculkan lebih critical thinking-nya. Yeah? Any questions? Sudah? Yes. Time is up. Waktu habis. Oke. Ya, untuk kertasnya itu masih kamu pegang dulu ya. Untuk kertas itu masih berada di kalian. Ya, tidak dikumpulkan dulu. Oke, have you finished? Saya time is up. Waktu habis. Oke, now. Sudah anak-anak? Sudah selesai? Sudah bisa ya? Sudah bisa di Oke, sudah semua ya? Oke, sudah semua ya? Oke, before we start to discuss these parts, ya, sebelum kita diskusi, oke, please repeat
my statement. Ya. Jadi seperti tadi lagi ya. Ya, please follow me. English lesson. Follow me. SMK Mulia. Okay, thank you. Okay, we can start now. Oke, silakan. Sekarang pertanyaannya adalah seperti ini, ya. Jadi nanti, ya, silakan kalian ingat nomornya, nomor di kepala kalian, ya. Jika saya nanti menyebutkan, oke, please answer the question number 1. Ya, sudah bisa tenang ya? Oke, ya. Jika saya menyebutkan please answer the question number 1. Jika saya silakan untuk menjawab pertanyaan nomor 1, please answer the number 3. Maka yang harus menjawab adalah yang mendapatkan nomor 3 di kepalanya. Jadi diingat-ingat ya, jangan sampai nomor kepalanya temennya yang dipakai. Ya, ya, paham ya? And then, yeah, you can write your answer. Yeah. Okay. Sudah? You can write your answer in this whiteboard. Silakan kamu tulis di papan tulis ini jawaban kalian. Yeah. After that, you can oral about your reason, and then check with your Kahoot. Yeah. Cek dengan Kahootnya. Oke? Do you understand what I mean? Oke? Bisa mulai sekarang ya? Oke, let's start now. Ya, siapkan Kahootnya. Kahoot siapkan juga. Oke. For the question number 1, please answer the number 3. Please move. Number 3. Please move in your room and write your answer. Mana? Ayo, tulis silakan. Please write your answer true or false. Please write your answer. Tulis sesuai yang ada di situ. Please sit in here. Please stand in here. Ya, empat kelompok. Yang satu ya. Siap? Ayo, stop tidak boleh diganti ya. Tidak boleh diganti. Maka sudah bertulis sesuai. Ya. Oke, sudah. Silakan berdiri semua. Ya. Oke, sudah ya. Ini kelompok berapa? 4, 2, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5. Ya. Yes. Sekarang, please give your reason about your answer. Silakan sebutkan. Ya, dan itu berada di mana? Di Lampung. Oke, thank you. Karena bapaknya tempat di sana Because the statement is not in the paragraph. Dilangi lagi ya, dilangi. Because the statement is not in the paragraph. In the third paragraph. Paragraph ke? First paragraph. Okay, thank you. Next. Because Lubang Pelangi Waterfall sounds unfamiliar for either local or foreign tourists. Okay, one paragraph. First, Paragraph first. Okay, next. because
Lembah, pelangi, waterfall, sound unfamiliar for either local or foreign story. One. Okay, thank you. Now let's check together for your answer. Oke, kahutnya silahkan, kan saya bilang apa? Kahutnya itu dibawa sama yang berada di depan. Ya. Sebentar. Ditunggu ya, tunggu dulu. Sudah? Silakan. Oke. Let's check together. Your answer is right or wrong. Ya. Jadi jangan membelakangi audiens ya, jangan membelakangi yang lain. Silakan. Lihat di masing-masing kahut kalian, masing-masing cellphone kalian. Oke? Yes, sudah? Kelompok 2. Ya? Siapkan ya. Ya? Kelompok 3, kelompok. Ya? Oke, let's start now. Please choose with your answer. False. Jadi jawabannya apa? False. Please. Okay, please your answer to your friend. Jadi silakan tunjukkan yang mendapatkan centang berarti jawabannya benar. Yang benar adalah kelompok. Ini salah ya, berarti kelompok 4 ya. Kelompok 4 salah, berarti yang benar ini. Oke, yang benar adalah kelompok 4 kelompok. Give applause for this group. Kelompok berapa? Oh ya, berarti jawaban yang benar adalah 3 kelompok. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 kelompok ini. Oke, please sit down. Oke, next. Oke ya. Oke, please sit down please. Oke, now let's continue. Silakan dengarkan. The question number 2. Please answer the number 1. Sudah semua Indonesia ya? Oke. Now give your reason about your answer. Oke.
sudah dipaparkan di paragraf pertama Oh, iya. bahwa airport dunia laki itu ada di sekolah. Oke, terima kasih. Lanjut, next. Menurut kelompok 1, because the statement is contained in the paragraph 1. Paragraf 1. And the line berapa? Baris ke berapa? Garis ke Oke, lanjut. Yang lain, please attention please. Garis kedua. Located in Sukamaju Village, Belu Subdistrict, Dalam District, Lampung Provinsi. Oke, next. Untuk kelompok 5 juga sama, jawabannya true karena sudah terdapat di paragraf 1. Oke, lanjut. Paragraf pertama. Oke, itu alasannya ya. Now, let's check together. Let's check together. Oke, sudah? Let's check together. Do it now. Sudah? Jawaban yang benar mana? Oke, silakan tunjukkan jawabannya. Silakan belum? Tunjukkan dulu jawabannya. Yang mendapatkan centang kelompok mana saja? Gak sesuai sama di papan tulis. Nah, berarti yang salah jawabannya kelompok berapa? 5. Kelompok 5 ini ya. Ya, ini salah ya. Oke. Jawaban yang dipencet harus sesuai dengan yang ditulis. Berarti kelompok 5. Yang benar adalah kelompok 1, 4, 3, 2. Oke, give us for this group. Oke, let's continue. Let's continue. Attention please. Ayo, silakan didengarkan. Please put your number. Number 3. Question number 3. Please answer to number 4. Salah. Move. Sini, sebelah sini. 3. Oke, sudah? Bisa? Sudah? Sudah? Oke, give your reason about your answer. Menurut nomor 1, my answer jawabannya itu false because the first level of waterfall is higher than second level. Thank you. Oke, thank you. Menurut kelompok 3, jawabannya false. Because the Babani waterfall has two levels. The waterfall on the spot level has two branches. Oke, thank you. Next. Nomor 2, karena tingkat kedua air terjun airnya tinggi bulan madu. Oke, next. Menurut kelompok 4, karena sudah dipaparkan pada paragraf kedua, yakni air terjun tingkat pertama yakni 100 meter, sedangkan tingkat kedua sekitar puluhan meter. Terakhir. Menurut kelompok 5, ya benar, tingkat pertama itu 100 meter dan kedua hanya puluhan meter saja. Berarti di paragraf berapa? Paragraf kedua. Oke, thank you. Ya, berada di paragraf kedua. Oke, let's check your answer in Kahoot. Oke, do it now. Yang lain please silent please.
same answer. The right answer is false. Yes, big applause for this group of the group. Okay, thank you. Okay, next questions. Sudah? Okay, next questions. Number 4. Question number 4. Please answer the number 3. Sudah. Lagi. Biar kebagian semuanya ya. Biar kebagian semuanya. Okay, question number 4. Please answer to number 5. Move. Minjem gak apa-apa, kalau sebenarnya gak bisa. Oke, sudah? Ayo. Sudah. Udah, ayo sini. Baris sini. Ini mana yang satunya? Okay, give your answer. Give the reason about your answer. Nah, sebelah sini, sini. Yang lain saya Karena sudah tercantum pada paragraf nomor 2. Jawabannya? Jawabannya apa tadi? True. Oke. Next. Karena seperti isi teks ditawarkan dalam paragraf kedua. Jawabannya itu true. Paragraf kedua. Oke. Next. In paragraph 2, 3. True ya. Oke. Next. True karena sudah dikembangkan dalam paragraf 2 karena di bawah air terjun terdapat spot air hangat yang menjadi spot menarik. Oke, ada spot air hangat yang menjadi spot menarik ya, interesting spot ya. Di paragraf berapa? Kedua. Oke. True, karena udah dijabarkan di paragraf kedua baris ke-6. Baris ke-6 paragraf kedua. Oke, let's check together. Silently look at this cover ya. Oke, jawabannya true. The right answer is true. All of this group is right answer. Oke, give applause for this group. Ya. Oke, udah semua ya, berarti ya. Silakan duduk. Oke, the last questions. Ya. The last questions, please. Oke, sudah. Yeah. Okay, the last questions, please. Okay, the last questions. Please answer the question number 5 to number 2. Okay, move. Oke, sudah? Karena destinasi wisata ini kita bisa melihat langit di antara lembah dan air terjun. Ada paragraf berapa? Paragraf kedua. Paragraf kedua. Baik, telah dijabarkan. Jawabannya ada di paragraf kedua, yakni di barisan ke-3. Okay, thank you. Next. Baik, menurut kelompok Ida, yaitu jawabannya true karena
Di bawah. The best instrument of this waterfall is the rainbow with a flower between the value and the waterfall as the same. Paragraf kedua. Okay, now let's check together your answer. Okay, the last question here. Okay, start now. Yuk. Yes, jawabannya apa? True. Oke, all of the students. Jadi semua siswa dari kelompok ini mendapatkan jawaban the right answer. Give applause for this group. Oke, thank you. This job. Oke, now kita akan hitung ya siapa yang mendapatkan hasil terbaik. Ini benar? Oke, sekarang silakan coba dihitung mana yang mendapatkan nilai tertinggi. Untuk kelompok berapa ini? Satu, benar ya. Satu, mana ini satu? Ini satu, benar ya. Satu benar dan satu ya. Kelompok satu benar semua ya. Dapat nilai 100. Untuk kelompok 2 benar. Oh ini salah ya. Oh ya salah. Salah. Ya. Kelompok 2 nomor 2 benar. Benar. Terus 2 ya benar dan benar. Berarti mendapatkan nilai kelompok 2 80. Oke, give applause for this group 2. Number 3, kelompok 3. Benar. Ini benar ya. Kelompok 3 benar dan benar. Mendapatkan nilai 100 juga untuk kelompok 3. Oke. Untuk kelompok berapa ini sekarang? 4. Kelompok 4. Ini mana kelompok 4 ini ya? Kelompok 4 salah. Ya, 1. 4 ini benar. 4. Mana ini 4? Ya, benar. Benar dan benar. Mendapatkan kelompok 4 80. Ya. Terus kelompok terakhir 5. Ini kelompok 1 tadi berapa? 5. Iya, 100 ya. Kelompok 5 benar. Ini salah ya. 80. Kelompok 5 salah. Benar. Benar dan benar. Kelompok 5 mendapatkan nilai 80 ya. Give applause for this group. So, dari semua kelompok ini yang mendapatkan nilai 100 ada 3 kelompok ya. Oh, 2 kelompok. Oh ya, 2 kelompok. Maka ya, if you want for this game ya, I want to give you a reward. Jadi saya akan memberikan reward karena di sini yang mendapatkan nilai terbaik adalah 2 kelompok. Maka saya akan membagikan 2 reward for each group. Jadi saya akan membagikan 2 reward untuk kelompok 1 dan kelompok berapa? 3. Give applause for kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1. Mana kelompok 1? This is for this kelompok 1. Give applause for kelompok 1. Oke, for kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2. Give applause for this. Tidak, kelompok 2 sebelah sini ya. Give applause for kelompok 2. Oke, ya, karena di sini saya mengapresiasi dari antusias kalian terhadap pembelajaran. Semua saya kasih reward untuk hari ini. Oke, thank you. Oke, silakan. Di
Oke, this is for the last group. Mana yang belum? Oke, thank you. Jadi yang mendapatkan nilai tertinggi kelompok berapa? Kelompok uang, ya. Untuk mendapatkan nilai tertinggi kelompok uang. Karena apa? Dia cepat dalam mengumpulkan jawaban tersebut. Oke? Ya. Oke, bisa nih. Oke, finish. Time is up. Matikan. Oke, terima kasih. Oke, time is up. Okay, after I give you the material for this meeting and the task for this meeting, so what have we learned today? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Descriptive text, and then identification about descriptive text. Okay. Next, what is the generic structure of descriptive text? Raise your hand. Generic structure. Identification and description. Identification and description. Setuju ya semuanya ya? Oke. Next questions. What is the language feature of descriptive text? Raise your hand. Kemudian ya. Agni. Ada 6. Ada 6. Ya, yang pertama itu ada specific participation, yang kedua the as of the adjective, yang ketiga ada the as of simple tense, yang keempat as verb, yang kelima preposition, dan yang keenam ada pronoun. Okay, thank you. Okay, now kita akhiri ya. Terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Okay, before we finish about this meeting, ya kita akhiri dengan bacaan akhir majelis bersama-sama. Sudah. Okay, thank you very much for your attention and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.